Halo dokter, tahu nggak dok, perdarahan postpartum itu penyebab utama kematian ibu di seluruh dunia. Makanya, penting untuk tahu cara penanganan yang tepat, cepat, dan efektif. Penyebab dari perdarahan postpartum atau PPH dikenal dengan 4T, tonus, tisu, trauma, dan trombin. Salah satu contohnya adalah retensio plasenta, kondisi yang bisa mengancam nyawa jika tidak ditangani dengan cepat. Nah, salah satu alat perang kita untuk menangani perdarahan postpartum ini adalah dengan prinsip mekanis menggunakan tamponade balon uterus. Cara kerjanya dengan memberi tekanan langsung ke dinding uterus dari sisi dalam. Jadi, saat balon yang ngembang akan secara natural mengikuti kontur dari uterus. Nah, dari tekanan yang dihasilkan itu akan bantu menekan pembuluh darah yang ada di endometrium dan juga mengurangi aliran darah. Jadinya, bisa bantu menghentikan perdarahan deh. Metode ini digunakan bersama dengan manajemen PPH lainnya ya, dan menjadi solusi sementara untuk menyelamatkan nyawa. Misal, untuk kondisi di mana pasien tidak bisa langsung naik ke ruang operasi, atau mungkin juga waktu pasien sedang dirujuk. Nah, si tamponade balon uterus ini bisa kita buat sendiri loh, pakai bahan-bahan yang mudah ditemukan di tempat praktik dokter. Yang kita butuhkan adalah handscoon, spuit 50 cc, kondom, karet gelang, selotip, kateter urin, NGT atau yang tersedia, dan klem. Jika tidak ada kateter urin, bisa menggunakan selang lainnya, contohnya seperti NGT. Sebelum ke caranya, topik ini bisa dokter baca lengkapnya di aplikasi Alomedica loh, dan sudah bisa diakses sama anak FK juga. Banyak artikel kesehatan, mulai dari CME, penyakit, obat, tindakan medis, sampai ke jurnal-jurnal yang bisa dibaca. Tunggu apa lagi? Yuk download dan daftar sekarang. Setelah cuci tangan, step pertama, masukkan kondom ke ujung selang seperti ini. Sisakan space di ujung selangnya. Next, ikat bagian ujung bawah kondom pakai karet gelang. Lakukan ikatan beberapa kali sampai ikatan secure untuk menahan NaCl yang akan dimasukkan ke balon agar tidak merembes keluar balon. Berikutnya, tempelkan selotip di sekitar karet gelang. Jika sudah terikat, periksa kembali kekencangan ikatan. Pastikan sudah cukup kuat dan secure. Alat sudah siap, next bersihkan area vagina. Lalu masukkan tamponade balon yang sudah kita bikin tadi ke uterus melalui vagina. Lalu isi balon dengan NaCl melalui selang yang terpasang kondom seperti ini. Saat ingin mengisi 50 cc selanjutnya, klem selang terlebih dahulu untuk menjaga balon tetap ngembang dengan NaCl dan tidak keluar lagi. Dokter dapat meminta asisten untuk membantu klem. Volume yang dibutuhkan supaya bisa ngasih tekanan yang efektif di seluruh permukaan dalam uterus itu bervariasi. Tapi biasanya secara umum sekitar 300-500 cc. Tapi for some cases, volume yang diperlukan bisa lebih besar, bisa mencapai 500-800 cc. Jadi, tergantung kondisi klinis pasien dan juga respon uterus terhadap si balon. Prinsipnya, pastikan bahwa balon cukup terisi sampai memberi tekanan yang merata ke seluruh dinding uterus, tapi juga tidak sampai menyebabkan overdistensi uterus. Jadi pengisiannya harus bertahap, sambil memantau terhadap perdarahan dan kondisi pasien juga. Kalau perdarahannya berhenti atau berkurang secara signifikan setelah balon diisi, berarti tekanan yang diberikan sudah cukup efektif. Oke, kalau balon sudah terisi, pertahankan tekanan selama beberapa jam, biasanya sekitar 12-24 jam. Jika sudah, secara perlahan kempiskan balon dengan mengeluarkan NaCl. Siapkan bengkok, lalu lepaskan klem dan alirkan NaCl ke bengkok. Lalu lepaskan, keluarkan balon dengan menarik selang secara perlahan, sambil memperhatikan adanya perdarahan atau tidak. Oke, setelah balon dilepas, penting untuk terus memantau perdarahan pasien. Kalau perdarahan muncul lagi atau malah bertambah, pasien mungkin memerlukan penanganan lebih lanjut dan bisa dirujuk. Perlu diingat, salah satu komplikasi yang membahayakan akibat perdarahan postpartum adalah shock hipovolemik. Makanya, penting untuk pantau juga apakah ada tanda-tanda shock hipovolemik, seperti takikardi, urin output berkurang,
kulit dingin, pucat, napas cepat, dan tekanan darahnya rendah. Sip! Itu tadi pembahasan terkait perdarahan postpartum serta penanganannya menggunakan tamponade balon yang kita bikin sendiri. Jadi, meskipun tempat praktik kita kurang lengkap peralatannya, itu tidak menghalangi kita untuk menangani pasien-pasien kita. Terkait topik ini, dokter bisa baca di artikel Alomedica melalui link pada description box di bawah. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman sejawat lainnya. Subscribe juga ke channel Alomedica dan nyalain lonceng notifikasinya supaya selalu update sama video-video Alomedica selanjutnya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.